Luas daratan Indonesia yang mencapai 1,9 juta kilometer persegi terdiri dari belasan ribu pulau dan puluhan ribu desa. Terlepas dari potensi kekayaan alamnya, kondisi ini menyebabkan timbulnya kasus sengketa tanah antara masyarakat dan pemerintah. Salah satunya di wilayah Sendi, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sejak abad ke-17, wilayah Sendi dan Pacet telah dihuni masyarakat lokal. Namun seiring perjalanan sejarah, di bawah pemerintah kolonial Belanda, Jepang, hingga masa kemerdekaan, membuat status definitif Desa Sendi berubah-ubah. Sampai akhirnya, kini nama desa ini hilang dari peta Kabupaten Mojokerto dan menjadi bagian dari wilayah administrasi Desa Pacet. Ironisnya, di zaman yang sudah modern ini, kehidupan masyarakat Sendi masih sangat bergantung pada hasil hutan. Dulu, warga bahkan biasa masuk ke dalam hutan untuk berburu hewan liar. Namun kini pergerakan warga menjadi terbatas, karena hutan di sekitar permukiman adalah bagian dari wilayah PT Perhutani. 20 tahun sudah, warga berjuang memperoleh hak atas tanah leluhur ini, namun belum ada hasilnya. Keputusan secara hukum tetap saja menggantung tanpa kejelasan. Zaman dulu, waktu perang, kan Belanda yang menguasai. Terus Belanda udah ndak ada perhutani. Terus dari perhutani disuwun, diminta untuk masyarakat setempat. Yang saya tahu kemarin waktu ada kunjungan di situ, tinggal masyarakatnya saja. Bisa apa enggak untuk bersatu, jadi kita SK tinggal turun saja. Sebenarnya, Pemkab Mojokerto telah menerbitkan SK persiapan pembentukan desa baru untuk Desa Sendi. Tapi pada 17 Juli 2018, Kemendagri melalui Pemprov Jawa Timur menolak pengakuan Desa Adat Sendi. Apa alasannya? Ternyata Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 8 menyebutkan pembentukan desa baru harus minimal berpenduduk 6.000 jiwa atau 1.200 kakak. Sedangkan saat ini jumlah penduduk di kawasan Sendi baru sekitar 668 jiwa atau sekitar 323 kakak. Oh ini pengepulnya Bu. Misi Mas. Alhasil, warga Sendi harus tinggal dan mencari nafkah di atas tanah negara dan menjadi tamu di negerinya sendiri. Secara kultur, masyarakat Sendi adalah komunitas adat. Mereka punya sejumlah ritual dan kebiasaan yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat Sendi memiliki area yang mereka percaya sebagai hutan adat. Tradisi ini diturunkan secara verbal sejak zaman nenek moyang, termasuk diantaranya terkait luas dan batas wilayah. Kali ini warga mengajak tim Indonesiaku menyambangi Babakan Kucur Tabut, satu dari 3 titik sumber mata air utama di bagian hulu wilayah Sendi dan Kecamatan Pacet. Ajaran leluhur tegas menyatakan, jika warga merusak alam, maka kehidupan masyarakat Sendi tidak akan pernah sejahtera. Hasilnya, masyarakat Sendi mampu mengurus kawasan permukiman dan hutan di sekitarnya dengan mematuhi adat istiadat. Ini kan sudah mempersiapkan pengajuan ke LHK, cuma menunggu dari Perdes Desa dan Raperda Kabupaten. Jadi insya Allah tahun 2021 ini awal ini sudah masuk pengajuan.
Pada kisaran tahun 1912, Sendi adalah desa definitif dengan aparatur lengkap seluas 212 hektar. Saat itu, Sendi masuk dalam distrik Jabung, Regenschap Mojokerto, Residensi Surabaya. Namun saat Indonesia merdeka, Belanda menyerahkan wilayah ini kepada PT Perhutani. Mulai awal sampai hari ini kendalanya Perhutani memang masih merasa ini masih miliknya Perhutani, betul. Tapi kan kalau sudah dilepaskan oleh LHK dan Kehutanan, saya kira ini sudah ada patut-patut pelepasan, saya kira nggak ada Perhutani lagi. Jadi sebenarnya ini betul masih wilayah Perhutani, asalkan ketika Kemen LHK nanti berikan SK, ini akan menjadi milik masyarakat. Itu yang lagi diperjuangkan ya, Ki? Kini masyarakat Sendi berpegang pada Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat. Tempat ritual kami ini berada di perbatasan antara wilayah Tahura dengan wilayah adat Desa Sendi. Ini adalah wilayah yang sejak nenek moyang mereka dulu ini diwariskan kepada anak-anak cucunya, dan ketika perang selesai mereka kembali lagi, dan saat ini mereka masih menunggu reclaiming supaya bisa mereka mendapatkan kembali tanah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Semoga saja bisa. Status yang tak jelas tidak membuat warga Sendi abai pada hukum negara. Warga selalu taat pada hukum negara dan adat istiadat, sehingga mereka paham betul mana batas wilayah permukiman, hutan adat, dan hutan milik negara. Ini wilayah hutan larangan yang selama ini menjadi patok batasnya warga antara Tahura dan juga wilayah adat, ya, Ki. Dan ini boleh dimasuki oleh warga, tapi tidak diperbolehkan untuk mengambil apapun dari wilayah hutan larangan ini. Lumut pun nggak boleh kok diambil. Lumut pun tidak boleh. Pada tahun 2019, setidaknya ada 1.291 kasus sengketa tanah yang telah selesai di ranah hukum. Pada tahun 2020, 1.019 kasus sengketa tanah juga telah selesai. Tersisa sekitar 3.000 kasus sengketa tanah yang saat ini masih dalam proses penyelesaian hukum. Termasuk di dalamnya sengketa tanah antara wilayah Sendi dengan PT Perhutani. Status pengakuan desa Sendi di masa kolonial terabadikan dalam dokumen kretek atau buku teritorial desa Sendi yang diterbitkan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1915. Dokumen itu menyebutkan luas desa Sendi mencapai 62 hektar. Namun kini nama Sendi sebagai desa telah lenyap dari catatan administrasi Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri nomor 56 tahun 2015. Adanya proses peralihan tanah yang dulunya milik masyarakat kemudian diklaim oleh Perhutani ini kan juga tidak adil, karena masyarakat juga tidak pernah merasa menjual atau memberikan ke Perhutani, tidak pernah ya, karena ini kan korban dari pertempuran sebelum Indonesia merdeka dulu. Dokumen lain menyebutkan, nama Sendi sudah hilang dari peta Mojokerto sejak agresi militer Belanda tahun 1948. Saat itu, Belanda merampas tanah untuk dijadikan kebun serai. Semuanya Setidaknya sudah ada 15 jenis dokumen yang disiapkan masyarakat Sendi untuk mengajukan kembali pengakuan hak tanah, termasuk peraturan Bupati Mojokerto untuk persiapan pembentukan desa. Ini adalah peta yang sampai hari ini masih menjadi pegangan dari warga Sendi untuk bisa mengajukan klaim kepada PT Perhutani. Yang di bagian bawah adalah wilayah Tahura Raden Suryo, kemudian ini wilayah konservasi yang masuk ke dalam wilayah adat Sendi. Kemudian di bagian tengah ini adalah pemukiman di kiri dan kanan jalan raya. Inilah yang
selama ini menjadi sengketa karena memang sebagian wilayah mereka masuk ke wilayah perhutani. Di sini juga sejarah-sejarahnya tertulis yang memang selama ini secara verbal diturunkan dari nenek moyang mereka, kemudian mereka gunakan itu sebagai dokumen tertulis untuk memperkuat perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan kembali wilayah yang sejak nenek moyang sudah menjadi milik warga Sendi. Tidak hanya itu, warga Sendi juga menjadikan situs pemakaman sebagai bukti fisik otentik keberadaan masyarakat adat. Cak, kalau ini makamnya siapa nih, Cak? Makam pengabdinya Putri Kencono. Oh, dari kerajaan Dari kerajaan Majapahit. Majapahit. Berarti zaman kerajaan dulu ya udah ratusan tahun ya, Cak ya? Ini rumahnya memang dibangun lagi karena yang dulu sudah roboh, tapi hampir mirip dengan ini juga. Kemudian batu-bata ini yang dulu kan tertata dari sana, tertata semua karena sudah pecah belah jadi mulai jadi satu. Dan ini masih batu-bata yang asli ya, Iya. berarti ya? Sepanjang sejarahnya, Desa Sendi pernah memiliki 2 kepala desa. Pertama, Singojoyo pada periode tahun 1915 sampai 1925 dan dilanjutkan Singosetro pada tahun 1925 hingga 1948. Setelah itu, Sendi hanya dipimpin oleh seorang pemangku adat. Makam ini adalah bukti yang kuat bahwa leluhur kita dulu tinggal di sini. Ini bukti yang nyata yang ada ya, makam. Karena tahunnya juga memang Iya. sebelum kemerdekaan ya. Gitu. Tapi sah nggak sih kalau itu diajukan sebagai salah satu buktinya, Cak, gitu? Apa memang secara dokumen memang ditulis juga ada komplek pemakaman tahun sekian gitu? Iya, di Kretek apa ya, dulu ada peta apa yang kurang tahu, saya juga dipecah mungkin. Waktu itu sempat ada petanya, sempat masih ada di kecamatan atau di kabupaten, cuma sekarang sudah nggak ada. Dan dalam peta itu si komplek pemakaman ini memang sudah ada masuk. Iya, Ya. sudah ada. Kini, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat wilayah Sendi dalam Peta Kerja PT Perhutani, petak nomor 26 seluas 122 hektar. Ini ada regulasi baru terkait dengan PS, Perhutanan Sosial, yang dicanangkan oleh pemerintah Pak Presiden Jokowi. Monggo mau memilih skema IBAPS maupun nanti yang Kulin KK. Kami Perhutani selaku regulator siap-siap saja gitu loh untuk menerima apa yang dimau oleh masyarakat. Jika memang semua pihak sudah sepakat, seharusnya proses hukum tidak perlu menunggu sampai 20 tahun. Toh selama ini masyarakat dan pihak PT Perhutani sama-sama paham tentang sejarah yang terjadi di antara mereka.